Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 1 yang solih-solihah. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke, good. Sekarang kita bertemu lagi di hari Senin setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan proyek. Sekarang Ustazah minta tolong beberapa perwakilan anak untuk membantu Ustazah memimpin doa. Ya, siap? Oke. Get ready. Ayo. Ready. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ustazah Ita and Ustazah. Good morning Mas Zafran, Mas Safiar, Mas Rasa dan Mbak Zahin. Ready to pray? Ayo bilang. Ready to pray. Hands up. Hands up. Hands up. Oke, semuanya anak-anak hebat, sikap doa yang bagus ya. Diletakkan dulu aktivitas yang lain, dihentikan dulu. Kita berdoa dulu. Let's pray. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, jadikanlah hari ini hari yang indah, penuh berkah, dan tambahlah kami ilmu serta pengertian yang mudah. Kabulkanlah doaku. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Zafran, Mas Safier, Mas Rasa, dan Mbak Zahin telah membantu Ustazah Ita untuk memimpin doa teman-temannya ya. Baik anak-anak hebat, semuanya tolong disiapkan dulu tilawatinya. Coba Ustazah pengen lihat. Ditunjukkan ke kamera tilawatinya. Disiapkan dulu. Supaya nanti ketika mengaji tidak terlalu lama menunggu. Ya, sudah siap tilawatinya. Coba Ustazah pengen tahu siapa yang sudah siap? Tunjukkan. Oke, good. Kita sebasmala dulu, setelah itu silakan join ke kelompok ngajinya ya. Sebasmala. Bismillahirrahmanirrahim. Baru yaitu tema ke-7. Tema ke-7 dan subtema ke-1. Sebelum
dimulai pembelajaran seperti biasa karena ini adalah hari Senin, maka semuanya berdiri dulu. Stand up, stand up, stand up, stand up. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Karena ini hari Senin, kita belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Semuanya silakan stand up, stand up, stand up. Posisinya siap. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya posisinya siap, tidak ada yang bermain. Karena itu adalah lagu kebangsaan negara Indonesia. Ayo anak-anak hebat, semuanya berdiri dulu, stand up, stand up, stand up, stand up. Yang masih duduk ditunggu Ustazah Ita. Ayo cepet berdiri dulu, yang masih duduk. Nah, semuanya berdiri, siap-siap. Posisinya adalah sikap sempurna atau siap ketika mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, good job kelas 1 semuanya ya. Semuanya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah ini Ustazah pengen tahu dulu mana semangatnya anak-anak kelas 1. Coba ya, dari kelas 1. Mana kelas 1 lembar? Oke, good job. Sudah banyak yang hadir. Kelas 1 Unta. Mana kelas 1 Unta? Tunjuk tangannya kelas 1 Unta. Ayo, ayo. Oke, good. Langsung angkat tangannya. Paus. Tangannya. Tunjukkan. Oke, good job. 1 semut. Kelas 1 semut. Oke. Banyak yang hadir. Dari kelas Kutilang. Mana anaknya kelas Kutilang? Langsung angkat tangan tinggi-tinggi. Kelas Kelinci. Kelas Kelinci.
Kelas kelinci, Cici kelinci. Mana? Oke, good job. Dari kelas yang terakhir yaitu kelas 1 lebah. Mana kelas 1 lebah? Coba tunjukkan tangannya. Oke. Sudah hadir. Ustazah ingatkan ya. Kemarin waktu hari Sabtu di tiap kelas sudah dibagi video gerakan masing kelas. Kalian tugasnya seminggu ini adalah menghafalkan gerakan tarinya masing-masing ya. Dihafalkan gerakannya, nanti kalau sudah dibagikan kostumnya, kalian akan menarikan tarian di masing-masing kelas dengan memakai kostumnya masing-masing dan di video. Karena itu untuk persiapan assembly virtual ya. Dan sudah memberitahukan bahwa minggu ini kegiatan video call tidak ada ya. Video call-nya diganti breakout masing-masing kelas. Karena ustadz-ustadzah akan memantau, ingin tahu kalian sudah sampai mana menghafalkan tariannya, persiapan assembly-nya sudah sejauh mana. Jadi video call-nya untuk minggu ini kita istirahat dulu. Kita ganti dengan breakout per kelas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan senam terlebih dahulu. Tapi senamnya adalah senam gerakan tari. Nah, hari ini tari apa ya yang akan kita tirukan? Coba semuanya berdiri kembali. Stand up, stand up, stand up, stand up. Kita akan menarikan lagu tarian dari kelas mana ya? Tidak apa-apa, kita berlatih semua agar semuanya tahu gerakan tiap kelas ya. Semuanya menirukan gerakan tarinya agar kalian lebih cepat hafal ya. Nanti hari Selasa akan ada tarian lagi yang lain ya. Oke, silakan ditirukan ya. Gerakannya ya, semuanya menirukan. Semuanya tirukan ya, ditirukan gerakannya. Ini adalah tari anak gembala yang akan ditampilkan kelas lebah. Semuanya ditirukan gerakan Ustazah Lili, Ustazah Andri, dan Ustazah Ajeng. Ini adalah tarian anak gembala.
Nah, itu tadi adalah gerakan tari anak gembala. Setelah ini kita lanjutkan senamnya, yaitu tarian ya. Kalian boleh menirukan semua agar cepat hafal gerakannya ya. Silakan. Ini adalah tarian dari tilang, yaitu tari burung hantu. Semuanya mengikuti ya gerakannya ya. Stand up, stand up, stand up. Silakan diikuti gerakannya. Kutilang. Sekarang satu lagi ya, supaya lebih semangat lagi. Kita gerak satu kali lagi, yaitu tarian dari kelas mana ya? Coba dari kelas mana? Kita lihat. Ternyata dari kelas semut, yaitu tarian burung kutilang. Semuanya ditirukan ya, ditirukan semua agar lebih semangat pagi ini. Bersiul-siul
Iya, itu tadi dari 3 kelas ya. Lain insya Allah berikutnya, oke? Sekarang kalian semua tolong disiapkan di modul yang terbaru. Di modul tema 7, dilihat di halaman terakhir. Di halaman terakhir itu ada ayo berlatih. Silahkan kalian siapkan ayo berlatihnya ya. Modul yang baru. Modul yang baru di lembar terakhir. Silahkan disiapkan. Kita akan belajar bersama siapa setelah ini? Kita panggil bersama-sama Ustadzah dari kelas 1 Semut, Ustadzah Ajeng. Good, Ustadzah Ajeng sudah datang. Anak-anak hebat sudah siap Ustadzah Ajeng untuk belajar bersama Ustadzah Ajeng ya. Oke anak-anak hebat, disiapkan ayo berlatihnya di lembar terakhir modul yang terbaru. Di lembar terakhir modul yang terbaru, di akhir ayo berlatihnya. Dilihat yang paling belakang. Nah ya, kita sebasmalah dulu ya. Sebasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, disiapkan semua. Belajar bersama Ustadzah Ajeng. Oke. Cek 1 2. Sudah pegang modulnya sayang? Cek 1 2. Oke, sudah. Dibuka yang halaman terakhir. Dibuka yang halaman terakhir yang ada tulisannya ayo berlatih. Yuk, yang seperti ini. Ayo dibuka yang seperti ini. Sudah? Sudah siap? Oke, di sini ada bacaannya. Ustadzah Ajeng minta tolong Ustadz pilihkan satu anak untuk membaca bacaan yang ada di ayo berlatih ini. Pilihkan satu Ustadz. Pilihkan yang membaca. Oh, oke, Mbak Nyimas. Oke, Mbak Nyimas bantu Ustadzah Ajeng untuk membaca ya sayang ya. Oke. Sudah, dari atas sayang. Sebelum membaca, kita sebasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perintahnya dulu sayang dibaca, perintah yang atas sendiri. Bacalah bacaan berikut. Ya. Ini lingkunganku bersih. Harimu Arwen dan Elora bekerja bakti. Membersihkan rumah terutama kamar mereka. Masing-masing mereka menyapu, mengepel, membersihkan jendela kamar. Mereka senang kamar menjadi bersih dan rapi. Oke, terima kasih Mbak Nyimas. Wah, setelah ini siapa lagi ya? Satu lagi Ustadz. Ustadzah ingatkan ya sayang kalau ada titik berhenti dulu. Biar bernafas ya, jangan langsung dibaca. Kalau ada titik berhenti dulu ya. Mbak Gandes, baca tolong dong Mbak Gandes. Bacakan kalimat selanjutnya. Setelah beristirahat sebentar, Arwen dan Elora menyusul ayah.
dan kakak untuk membantu membersihkan di halaman depan. Ayah membersihkan ranting-ranting pada pohon. Bunda menyapu halaman. Kakak membersihkan jendela serta Arwen dan Elora membantu membuang sampah di tempatnya. Oke, sedikit lagi. Mereka senang dengan hasil bersih-bersih bersama hari ini. Oke. Karena lingkungan jadi bersih, sehat, dan asri. Oke, terima kasih Mbak Kandas. Nah, sekarang ada yang mau membacakan, tapi kalau membacakan pertanyaannya ini nanti jangan dijawab ya. Bacakan pertanyaannya saja. Oke? Yuk, siapa yang mau bantu Ustazah Ajeng baca pertanyaan yang pertama? Siapa? Bacaan yang pertama. Oke, Mbak Syanas, bacakan dong pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya apa itu? Hari Minggu, Arwen dan Elora bekerja bakti masing. Mereka menyapu, mengepel, membersihkan jendela kamar. Mereka senang kamar menjadi Mbak Syanas, Ustazah Ajeng minta tolong bacakan pertanyaannya yang pertama aja. Oke? Ya, apa judul bacaan di atas? Oke, diam Mbak Sanas, jangan usah dijawab. Nah, pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan di atas? Ayo, kira-kira itu judul itu yang mana? Judul itu biasanya letaknya di atas sendiri dan warnanya yang tebal. Itu yang namanya judul. Kalau sudah tahu, yuk ditulis. Kalau sudah tahu, ayo Ustazah Ajeng kasih waktu untuk menulisnya. Apa judulnya? Kalau sudah tahu silakan ditulis. Oke, yang kedua. Siapa yang mau baca yang kedua? Baca yang kedua siapa? Mas Atar. Mas Atar kamu hadap mana? Yuk, pertanyaan yang kedua Mas Atar. Bacakan dong. Pertanyaan yang kedua. Hari apa Arwen dan Elora bersih-bersih kamar? Oke, terima kasih ya Mas Atar. Yang kedua, hari apa kira-kira Elora dan Arwen untuk bersih-bersih kamar? Nah, tadi sudah ada di bait yang pertama, di kalimat yang pertama sendiri itu sudah ada harinya. Kalau sudah tahu silakan ditulis. Yuk ditulis. Erlin, jangan ngelamun aja, yuk ditulis. Sudah selesai belum? Nanti kalau ngelamun nggak selesai-selesai. Yuk ditulis. Oke, pertanyaan nomor 3. Wih, sudah ada Mbak Elora. Mbak Elora, mana mukanya ini ya? Mbak Elora, tolong dong mikrofonnya dinyalakan. Nah, kita kan kelihatan. Baca pertanyaan yang ketiga. Bantu membuang sampah di tempatnya. Elora, yang nomor 3. Pertanyaannya nomor 3, sayang. Apa yang dilakukan itu, sayang? Judul bacaan di atas. Yang nomor 3, sayang. Elora yang nomor 3. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Elora dan Arwen untuk membantu bersih? Apa judul lingkungan itu bersih? Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa yang dilakukan Arwen dan Elora untuk membantu bersih-bersih di halaman depan? Nah, kira-kira Arwen sama Elora tadi melakukan hal apa untuk bersih-bersih halaman di depan? Oke, kalau sudah tahu silakan dijawab.
Yuk dijawab. Ada itu tadi. Di masih baris nomor berapa ya? Di baris nomor 3 itu ada itu. Ya. Oke. Di baris, di bait yang kedua itu juga ada itu ya. Berikutnya, pertanyaan nomor 4. Siapa yang membantu Ustazah Ajeng? Nomor 4. Oh, ada Mbak Mesya. Loh, Mbak Mesya kemana ini? Mbak Mesya. Nah, dinyalakan sayang. Bacakan dong pertanyaan nomor 4, Mesya. Bersih-bersih selesai Bunda minta tolong kakak untuk membuat minuman segar di dapur. Coba kalimat perintah untuk kakak. Oke, pertanyaan nomor 4. Bersih-bersih selesai. Bunda minta tolong kakak untuk membuatkan minuman segar di dapur. Coba kalian tuliskan kalimat perintah untuk kakak. Nah, silakan kalian tuliskan kalimat perintahnya apa ya kira-kira untuk kakak. Oke, kalau sudah tahu silakan ditulis. Yuk sambil saja Ajeng tunggu. Kalau sudah tahu kalimat perintahnya, silakan ditulis. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya? Kalau ada tulisan Bunda minta tolong kakak untuk membuat minuman segar di dapur. Kira-kira kalimat perintahnya itu apa? Yuk, kalau sudah tahu ditulis sayang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang membantu Ustazah Ajeng untuk menjawab? Mas Kay. Halo Mas Kay. Dinyalakan dong. Nah, Mas Kay, bacakan dong perintah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nomor 5. Apa kira-kira pertanyaannya? Arwen dan Elora meminum minuman segar buat kakak. Tulis kalimat tanggapan yang Arwen ucapkan setelah meminumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Arwen dan Elora meminum minuman segar buatan kakak. Tuliskan kalimat tanggapan yang Arwen ucapkan setelah meminumnya. Nah, kira-kira kalimat tanggapannya apa ya? Jika ada bacaan seperti ini, Arwen dan Elora meminum minuman segar buatan kakak. Nah, kira-kira kalimat tanggapannya gimana? Yuk, silakan ditulis. Kalau sudah tahu silakan ditulis. Kalimat tanggapan dari Arwen dan Elora meminum minuman segar buatan kakak. Yuk, gimana menanggapinya? Oke? Ayo ditulis. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah tahu kalimat tanggapannya, silakan ditulis ya sayang ya. Atar, kamu sudah selesaikah? Tulis kalimatnya. Mbak Fira, ayo ditulis dulu. Kelihatan dari sini. Gavin, diletakkan mainannya. Ayo belajar dulu Gavin. Yo, ditulis dulu. Oke, berikutnya pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau bantu Ustazah Ajeng? Oke, Ustazah Ajeng sambil duduk. Karena kalau lagi ayo berlatih, lumayan.
Yuk, siapa selanjutnya yang membantu Ustazah Ajeng membacakan pertanyaannya? Fadil, Mas Fadil, nyalakan dong mikrofonnya. Bacakan pertanyaan berikutnya, Mas Fadil. Yang bawa sendiri. Ayah. Ayah dan bunda sedang di rumah jadi dan Asri tuliskan aturan menjaga kesehatan di rumah ya. Oke, terima kasih Mas Fadil. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalian disuruh menuliskan aturan menjaga kebersihan di rumah. Kira-kira apa aja kemarin aturan menjaga kebersihan di rumah? Yo, salah satunya tidak boleh apa ya? Yo, ditulis sekarang 2 aja menuliskan aturan menjaga kebersihan di rumah. Nah, yuk ditulis. Ayo Mas Gibran, ditulis sama Mas Gary, gak boleh mainan. Yo, ditulis dulu sayang. Aturan menjaga kebersihan di rumah masing-masing. Nah, aturannya apa aja? Setelah makan harus apa? Kalau ada sampah harus bagaimana? Yo, ditulis aturan menjaga kebersihan di rumah. Ya. Kalau naruh sepatu harus di mana? Ya. Kalau ada sampah sebaiknya dibuang kemana? Terus habis makan, nah piringnya harus diapakan? Oke. Kalau menaruh sepatu sebaiknya di mana? Itulah contoh-contoh aturan menjaga kebersihan. Yo, boleh ditulis. Oke, pertanyaan berikutnya dibalik sayang. Kita sudah di halaman yang kedua. Yo, sudah selesai? Halaman pertama sudah selesai belum? Ustazah Ajeng lihat dari sini. Halaman pertama yang sudah selesai silakan dibalik di halaman kedua. Nah, siapa yang halaman pertama sudah selesai? Silakan dibalik di halaman kedua. Oke, yang sudah selesai, silakan kita pindah ke halaman yang kedua. Dibalik yang gambarnya seperti ini. Yuk, yang sudah selesai kita pindah ke baliknya, ke halaman yang kedua. Yuk, Ustazah Ajeng bacakan pelan-pelan ya sayang. Oke,
Sudah dipindah di balik halaman kedua semuanya? Oh, masih nulis halaman pertama? Masih belum selesai halaman pertama? Yang sudah selesai halaman kedua, tunjukkan ke Ustazah Ajeng dong. Ustazah Ajeng pengen lihat. Sudah selesai belum? Yang sudah selesai di halaman kedua, silakan angkat tangannya aja, diangkat tangannya. Yang sudah selesai halaman kedua, diangkat tangannya. Oh, masih sedikit ya. Oke, sambil mengerjakan halaman pertama, boleh dilanjutkan nanti. Kita pindah ke halaman kedua dulu sayang. Kita pindah ke halaman kedua ya. Halaman kedua. Dengan bersatu bersama-sama dan saling mendukung pekerjaan akan terasa menjadi lebih ringan. Sikap keluarga Arwen dan Elora sesuai dengan sila yang ketiga dengan simbol apa? Yuk sila ketiga kira-kira simbolnya apa? Sila ketiga, ada yang masih ingat lagunya? Simbol Pancasila, jumlahnya ada 3. 1 itu bintang, 2. Oh iya, ada yang tanya, Ustazah, simbolnya 5 kok 3? Lah berarti konsentrasi ya. Jumlahnya ada 5. 1 itu bintang, 2 itu rantai, 3 nah 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Semua itu simbol Pancasila. Nah, yang ketiga tadi apa? Yo, ayo dinyanyikan. Simbol Pancasila jumlahnya ada 5. 1 itu bintang, 2 itu rantai, 3 lalalala, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Semua itu simbol Pancasila. Nah, kira-kira yang nomor 3 simbolnya apa? Oke, ditulis. Simbol Pancasila yang ketiga. Simbol sila yang ketiga. Kalau sudah tahu simbolnya, sekarang bunyinya. Tuliskan bunyinya dari sila ketiga. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nana. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah, kira-kira tadi yang nomor 3 bunyinya apa ya? Yuk, ditulis. Kalau sudah tahu ditulis. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang simbolnya. Yang kedua sekarang bunyinya. Yo, bunyi dan simbol dari sila ketiga. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setelah bersih-bersih selesai, Arwen dan Elora bermain di teras rumah sambil menikmati udara segar dan lingkungan yang bersih. Mereka bermain tebak-tebakan bilangan. Ayo kita ikut tebak bangun yang ada di teras rumah Arwen dan Elora. Nah, di sini sudah ada kategorinya. Pintu itu bentuknya seperti bangun datar apa? Ayo pintu. Bentuk pintu seperti bangun datar apa? Bentuknya pintu.
bangun datar. Yang pertama ada persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga lingkaran. Terus yang keempat segitiga. Lah, kira-kira kalau pintu itu bentuknya seperti bangun datar apa? Nah, ya kalau sudah tahu ditulis sayang. Kalau sudah tahu ditulis. Ya, Ustazah Ajeng tadi sudah sebutkan bangun datar itu ada 4 yang dipelajari di kelas 1. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga lingkaran, yang keempat segitiga. Nah, kalian tinggal cari aja pintu itu bentuknya seperti bangun datar apa, oke? Nah, berikutnya tutupnya tong sampah. Nah, tutupnya tong sampah itu seperti bentuk bangun datar apa? Tutupnya tong sampah yang bulat itu loh, yang bulat. Nah, itu seperti bangun datar apa tuh kalau yang bulat itu? Ya. Oh, satu lagi tadi lupa Ustazah Ajeng sebutkan ya. Ada lingkaran juga bangun datarnya. Oke. Jadi bangun datar di kelas 1 ada 5. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, terus lingkaran, dan apa lagi? Oke, ya ditulis. Kira-kira tutup tong sampah itu seperti apa? Ditulis ya. Ada juga nanti bangun datar bentuknya layang-layang. Nah, itu nanti di kelas berikutnya dipelajarinya ya. Di kelas 1 cuma bentuk bangun datar sederhana saja, oke? Sudah? Sekarang yang bawahnya, yang bawahnya ini ada gambarnya tong sampah. Nah, di situ gambar tong sampah ini, sebentar. Tong sampah yang ini dihitung ada berapa jumlahnya. Jumlah tong sampahnya ada berapa dihitung. Setelah dihitung, di situ kan ada kotak kecil. Nah, kotak kecil ini itu menuliskan lambang bilangannya. Kalau ini nama bilangannya. Yo, jangan keliru loh ya. Lambang bilangan sama nama bilangan. Ya. Yang kecil itu lambang bilangannya. Setelah dihitung tong sampahnya, tuliskan lambang bilangannya. Yang kotaknya panjang, yang seperti ini, nah itu nama bilangannya. Ya, Ustazah Ajeng review. Nama bilangan itu biasanya bertuliskan dengan huruf. Kalau lambang bilangan biasanya bertuliskan dengan angka. Yo, silakan dihitung. Kalau sudah tahu, silakan ditulis sayang. Oke, nama bilangan biasanya itu hurufnya yang ditulis. Kalau lambang bilangan biasanya angkanya. Kalau kalian sudah tahu jumlah tong sampahnya, silakan ditulis nama dan lambang bilangannya pada kotak yang sudah Ustazah sediakan. Dihitung. Begitu juga dengan gambar. Ini sepertinya kemoceng. Kalian tahu kemoceng? Yang buat bersihkan kaca biasanya, yang ada bulu-bulu ayamnya. Nah, itu kemoceng. Ditulis juga jumlahnya berapa. Kalau sudah tahu jumlahnya, silakan kalian tuliskan nama dan lambang bilangannya pada kolom yang sudah Ustazah sediakan. Ya, ditulis juga. Kalau tong sampahnya sudah selesai dihitung, jumlahnya ada berapa, dituliskan.
Terus jangan lupa nama bilangannya juga ditulis pakai huruf ya. Begitu juga untuk kemocengnya ya sayang, dihitung pelan-pelan. Kalau sudah tahu jumlahnya, angkanya ditulis, sama hurufnya juga ditulis. Oke? Yo, Ustazah Acun tunggu. Oh, Mas Fadil lagi serius menghitung itu Mas Fadil. Mbak Elora juga lagi serius. Dihitung pelan-pelan ya sayang. Dihitung pelan-pelan. Kemoceng sama tong sampahnya dihitung pelan-pelan. Jangan sampai terbalik ya. Nama bilangan itu biasanya dituliskan dengan huruf. Kalau lambang bilangan biasanya angkanya. Oke? Dihitung pelan-pelan, kalau sudah tahu angkanya silakan ditulis beserta tulisan hurufnya, oke? Yuk. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo sekarang kita hitung penjumlahan tempat sampah dan kemoceng. Nah, angkanya tempat sampah tadi, sebentar. Angkanya tempat sampah tadi silakan kalian taruh di bagian titik-titik yang atas. Kemudian titik-titik yang bawah, silakan kalian taruh angkanya kemoceng. Kalau sudah tahu masing-masing angkanya, tinggal dijumlahkan. Ya, tinggal dijumlahkan bersusun. Ingat, kalau penjumlahan bersusun, caranya dari belakang dulu yang dijumlahkan. Habis itu angka depannya yang dijumlahkan ya. Jadi kalau penjumlahan bersusun itu dari angka yang paling belakang yang dijumlahkan, habis itu angka yang depan yang dijumlahkan. Oke, selamat berhitung. Berikutnya tinggal 2 lagi ya, karena sudah lancar berhitung. Ayo sekarang kita tebak-tebakan tentang soal cerita. Soalnya yang pertama, berat buku setelah ditimbang Rizky yaitu 33 koin, dan berat tempat pensil yaitu 6 koin. Berapa jumlah koin jika buku dan tempat pensil ditimbang bersama? Nah, silakan kalian tulis. Tadi berat bukunya ada berapa? Silakan ditulis pada titik-titik yang paling atas ya. Kemudian titik yang bawah ini untuk tempat angkanya tempat pensil. Jadi tempat pensilnya tadi jumlahnya ada berapa, silakan ditulis di titik-titik yang nomor 2. Kalau sudah tahu masing-masing angkanya tinggal dijumlahkan. Ya, ingat penjumlahan bersusun dari angka yang paling belakang dulu yang dijumlahkan, jangan sampai terbalik, oke? Setelah yang belakang dijumlahkan, baru angka yang di depan yang dijumlahkan. Ya. Satu lagi sekalian Ustazah Ajeng, pertanyaan yang terakhir. Kakak membelikan mainan mobil-mobilan untuk Devdan sebanyak 58 buah. Setelah bungkusnya dibuka, ternyata ada 23 buah
mobil-mobilan yang rusak. Berapa banyak mobil-mobilan Dev dan yang masih bagus? Oke, untuk yang pertanyaan yang terakhir ini, ingat pertanyaan yang terakhir karena ada yang rusak itu berarti tandanya pengurangan. Kalau yang atas dijumlahkan, yang bawah dikurangi. Tadi Devdan membelinya berapa? Taruh di titik-titik yang paling atas. Setelah itu yang rusak angkanya tadi berapa? Taruh di titik-titik yang nomor 2. Setelah tahu kedua angkanya silakan dikurangi. Begitu juga dengan pengurangan, menguranginya dari belakang juga ya sayang, jangan dari depan dulu. Baik penjumlahan atau pengurangan bersusun, kalian menghitungnya harus dari angka yang paling belakang. Baru angka yang di depan. Oke? Silakan berhitung sambil Ustazah Ajeng lihatkan di sini. Anak-anak hebat siapa saja yang lagi serius menghitung? Mbak Masya sudah? Oh, Mbak Dara lagi serius menghitung, Mbak Bilkis juga. Yelena sudah? Oke, dihitung ya sayang pelan-pelan. Mbak Akila juga lagi menghitung. Mas Rasya itu sudah. Kalau sudah boleh diwarnai ya sayang. Kalau sudah boleh diwarnai. Ya, kalau sudah boleh diwarnai. Ya. Kalau sudah boleh diwarna. Mbak Syifa juga lagi menghitung. Mbak Nesya, Mbak Aldea, Aira juga lagi berhitung. Jovia sudah selesai, good, sudah diwarna juga. Oke, hebat, good job Jovia. Oke, hebat. Beri ke siapa lagi ya yang sudah selesai? Wah, banyak sekali. Wah, Mbak Raya juga sudah selesai ternyata. Mbak Rayanya kelas kelinci sudah selesai. Sudah diwarna juga, hebat, good job buat Mbak Raya. Kita sudah ada 2 orang yang sudah selesai. Siapa lagi ya yang sudah selesai? Saya ajeng lihat dari sini, kelihatan satu-satu. Yang lagi berhitung, yang berhitungnya dibantu sama mama, ya. Ustazah Ajeng juga ingat, Mbak Nyimas sudah selesai juga. Oke, good, hebat Mbak Nyimas. Sudah ada 3 orang. Yang lainnya lagi serius menghitung, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Mbak Airalin juga sudah selesai, hebat, good. Nah, sudah banyak yang selesai ya. Ya, Ustazah Ajeng ingatkan lagi ya sayang ya, hari ini tidak ada video call karena minggu-minggu ini kita juga akan persiapan untuk assembly kalian. Oke? Yang di rumah sudah latihan semangat, boleh selama latihan boleh diabadikan, nanti boleh dikirim ke ustadz-ustadzanya masing-masing. Biar nanti bisa diedit ustadz-ustadzanya dari mulai proses kalian latihan sampai jadi videonya boleh diabadikan ya. Oke, siapa lagi yang sudah selesai? Wah, hebat. Tadi sudah ada berapa orang? 4 orang yang sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Oke. Wah, hebat. Anak-anak keren kali ini. Untuk ayo berlatihnya tidak ada yang susah ya. Untuk ayo berlatihnya tidak ada yang susah, sudah selesai semuanya. Dari simbol Pancasila bunyinya apa, terus simbolnya juga apa, berhitung penjumlahan, pengurangan, terus membuat kalimat tanggapan. Wah, keren-keren, anak kelas 1 hebat, sudah bisa semuanya ya. Kalau begitu Ustazah Ajeng kembalikan lagi ke Ustazah Ita. Kira-kira kita mau belajar lagi atau bagaimana? Nah, nanti ya
Kita tunggu. Ustazah Ajeng kembalikan lagi ke Ustazah Ita. Oke, terima kasih Ustazah Ajeng. Sama-sama Ustazah Ita. Alhamdulillah ternyata kelas 1 keren-keren. Iya. Sudah mengerjakan ayo berlatih. Sekarang Ustazah pengen tahu siapa yang sudah selesai ayo berlatihnya. Sudah selesai? Ustazah kasih waktu 1 menit. Silakan minum dulu. Ustazah kasih waktu 1 menit, silakan minum dulu ya. Silakan kalian minum dulu. Ustazah kasih waktu 1 menit sambil Ustazah menyiapkan worksheet-nya. Oke, sudah 1 menit. Sekarang Ustazah minta tolong, kalau tadi halaman terakhir worksheet-nya, sekarang adalah halaman pertama. Tema 7, subtema 1. Disiapkan worksheet-nya yang seperti ini. Nah, disiapkan worksheet-nya yang seperti ini ya, anak-anak hebat ya. Oke. Yang sudah menemukan worksheet-nya boleh ditunjukkan ke kamera. Yang sudah menemukan worksheet-nya silakan tunjukkan di kamera. Mana ya yang sudah ketemu, coba Ustazah pengen tahu. Oh, good, Mbak Azima sudah menunjukkan, Mas Ken sudah menunjukkan, Mbak Sahnas, Mbak Raya, Mbak Zahra, Mbak Jovia, good job. Oke, good. Yang lain Ustazah tunggu. Oh, Mas Arsyaka juga sudah menunjukkan. Iya, semuanya ayo berlatihnya boleh ditaruh dulu. Yang belum diwarnai bisa dilanjutkan nanti setelah Zoom ya. Bisa dilanjutkan setelah Zoom. Sekarang silakan disiapkan worksheet-nya yang seperti ini. Oke? Iya, good. Kira-kira adakah yang mau membantu Ustazah Ita untuk membacakan apa sih perintahnya ini? Coba yang mau bantu Ustazah Ita. Siapa ya? Oh, ada Mas Fikri. Mas Fikri bisa dinyalakan mikrofonnya. Mas Fikri 1 Kutilang. Iya, dinyalakan dulu mikrofonnya sayang. Mau bantu Ustazah membacakan? Sudah ketemu belum worksheet-nya? Sudah, oke good. Tolong dong dibaca perintahnya apa sih itu? Ya, perintahnya dibaca sayang. Gambar berikut, kemudian isilah titik Di bawah ini kata yang tersedia. Oke, terima kasih Mas Fikri. Perintahnya adalah coba perhatikan gambar berikut. Ini ada banyak gambar ya. Kemudian
isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Nah, karena minggu ini adalah tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtemanya adalah benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Ini adalah gambar dari ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa dikatakan hidup karena apa ya? Ada banyak cirinya. Yang pertama adalah siapa yang mau bantu Ustazah Ita lagi? Coba. Ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, Mbak Maza, bisa dinyalakan mikrofonnya. Mbak Maza sudah punya worksheet-nya? Belum? Coba dilihat gambarnya Ustazah Ita. Itu ada gambar apa yang pertama? Kuda. Oke, gambarnya kuda. Kudanya sedang apa ini? Berjalan. Berjalan. Iya, berjalan. Ya, Mbak Adelia nanti gambar yang kedua ya. Mbak Maza, ini Ustazah bacakan ya. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apa tadi? Ada yang berkembang biak, membutuhkan makan, tumbuh besar, atau bergerak ya. Yang mana pilihannya? Bergerak, karena tadi Mbak Maza bilang kudanya berjalan berarti kalau berjalan berarti kudanya itu melakukan gerak atau bergerak. Good job. Berarti ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa Mbak Maza? Bergerak. Bergerak. Good job Mbak Maza. Terima kasih Mbak Maza. Iya, good. Ciri-cirinya adalah bergerak. Nah, Ustazah contohkan. Ustazah Ita, ini ada di belakang layar. Setelah itu maju, jalan ke depan. Ustazah jalan lagi ke samping. Nah, Ustazah jalan lagi ke samping. Nah, ini artinya Ustazah Ita sedang bergerak. Bergerak itu ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Jadi salah satu ciri dari makhluk hidup bergerak. Oke, good job. Sekarang ciri yang kedua. Ciri yang kedua, siapa yang mau bantu Ustazah Ita? Ciri makhluk hidup yang kedua. Ya, Mbak Ardelia tadi sudah siap-siap menjawab. Good. Mbak Ardelia, gambar kedua itu gambar apa ya sayang? Kucing. Kucingnya punya apa itu? Anak. Punya anak. Berarti bisa dibaca tulisan sebelahnya. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena apa ya? Yang mana itu? Biak. Good job. Berkembang biak. Ya, kucingnya ini punya anak yang lucu-lucu. Ya, itu disebut dengan kucingnya berkembang biak. Dari sepasang menjadi banyak, itu namanya berkembang biak ya. Good job Mbak Ardelia, terima kasih. Tadi yang pertama adalah makhluk hidup itu ciri-cirinya adalah bergerak. Bisa berjalan, bisa berlari,
atau bisa berenang. Itu ciri-cirinya makhluk hidup yang pertama. Yang kedua adalah berkembang biak dari cuma 1 atau 2 menjadi banyak. Misalkan kucing. Kucing ada sepasang, ada ayah, ada ibunya, terus punya anak. Itu namanya berkembang biak. Kalau tumbuhan berkembang biaknya berbeda. Ada yang dengan memakai biji, ada yang menggunakan batang, ada yang menggunakan tunas, itu kalau tumbuhan. Kalau hewan biasanya dengan cara mempunyai anak, bisa bertelur atau beranak ya. Oke, good. Selanjutnya ada gambar yang ketiga. Ini juga ciri-ciri makhluk hidup. Gambar yang ketiga itu siapa? Oh, ada Mbak Aira. Mbak Aira bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, good Mbak Aira. Mbak Aira, gambar yang ketiga itu gambar apa ya sayang kira-kira? Ulat makan. Ulat makan apa nak? Daun. Ulat makan daun. Kalau Mbak Aira makannya apa? Nasi. Nasi, good. Bisa dibaca sebelahnya sayang? Aku tahu. Ulat dibuat benda Karena apa tadi? Bukan makan. Ulat makan. Oke. Berarti cirinya yang mana? Yang di dalam Magic Box berarti ciri-cirinya yang mana itu? Membutuhkan makan. Good job Mbak Aira. Terima kasih. Ciri yang ketiga dikatakan makhluk hidup itu jika perlu makan. Ustazah Ita tadi sarapannya pakai apa ya? Pakai nasi, pakai sayur, pakai lauk. Berarti Ustazah Ita ini masih makhluk hidup, butuh makanan. Kalau Mbak Aira tadi sarapannya nasi, juga berarti ciri-cirinya adalah Mbak Aira masih makhluk hidup karena butuh makan. Ya, good. Yang terakhir, gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir siapa ya? Ada Mas Raffi, satu unta, bisa dinyalakan mikrofonnya. Gambar yang terakhir itu kira-kira gambar apa Mas Raffi? Anak bayi, terus? Tumbuh besar. Tumbuh besar, merangkak ya. Dulu Mas Raffi habis dari bayi, tambah besar, bisa merangkak, terus belajar jalan. Setelah itu jadi Mas Raffi yang ganteng kayak sekarang. Ini disebut apa ya? Perubahan dari kecil menjadi besar. Tumbuh besar. Good job. Kalau perubahan dari bayi menjadi anak yang besar itu namanya tumbuh besar. Bedanya tumbuh dan berkembang biak adalah kalau tumbuh itu dari kecil ukurannya menjadi besar. Sedangkan kalau berkembang biak dari jumlahnya sedikit menjadi jumlahnya banyak. Itu bedanya tumbuh dan berkembang biak. Terima kasih Mas Raffi. Oke, itu adalah tanda-tanda atau ciri makhluk hidup. Pertama bergerak, kedua bisa berkembang biak dari cuma sepasang jadi banyak. Itu namanya berkembang biak. Setelah itu butuh makan, butuh minum. Itu ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah tumbuh besar. Tumbuh itu artinya dari ukurannya kecil menjadi besar, itu tumbuh. Kalau berkembang biak dari sedikit menjadi banyak. Ingat ya, itu bedanya. Tumbuh dan berkembang biak bedanya itu. Oke? Nah, sekarang coba
Ustadzah punya ini namanya tamborin. Tamborin ini coba Ustadzah pengen satu anak Ustadz untuk membantu Ustadzah Ita. Nah, Mbak Raya kelas kelinci. Tamborin ini kira-kira bisa bergerak sendiri enggak Mbak Raya? Enggak bisa. Kira-kira ini butuh makan enggak ya tamborinnya ini ya? Enggak butuh makan. Kira-kira ukurannya tetap segini atau bisa menjadi tambah besar ya kalau dibiarkan? Tetap. Berarti ini benda hidup atau benda tak hidup Mbak Raya? Benda tak hidup. Good job. Terima kasih Mbak Raya. Nah, itu bedanya. Kalau benda tak hidup, dia enggak perlu makan. Contohnya tamborin ini. Enggak perlu makan, enggak perlu minum juga karena enggak lapar, enggak haus. Ya, kalau dibiarkan juga enggak mungkin tumbuh besar karena ukurannya selalu tetap. Ini ciri benda tak hidup. Itu bedanya ya sayang ya. Jadi bedanya kalau benda hidup itu butuh makan, butuh minum, tumbuh besar, bergerak, bernafas. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Ustadzah mau tanya satu anak lagi. Yang terakhir. Nah, satu anak lagi yang terakhir. Oke, Mas Rizky satu lebah. Ada anaknya enggak ini sayang? Oke, Mas Rizky muncul. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, bisa dinyalakan mikrofonnya Mas Rizky. Mic-nya dinyalakan dulu. Oke. Mas Rizky, Ustadzah mau tanya, di rumah punya tanaman? Punya. Dijawab, oh, jangan ngangguk-ngangguk saja. Punya tanaman? Punya. Tanaman apa? Mangga. Mangga, benar? Iya, mangga. Mangga itu dulu ukurannya tetap atau tambah besar, Mas Rizky? Tambah besar. Butuh apa supaya tumbuh? Butuh diapakan? Butuh disiram enggak? Oh, butuh disiram. Kira-kira pohon mangganya Mas Rizky itu makhluk hidup atau benda tak hidup? Pohon mangganya itu benda hidup atau tak hidup? Makhluk hidup. Makhluk hidup karena punya ciri apa? Cirinya adalah butuh disiram dan bertambah besar. Good job Mas Rizky. Terima kasih. Iya, anak-anak hebat kelas 1 semua. Itu adalah perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup. Jadi yang memiliki ciri-ciri bergerak, butuh makan dan minum, bernafas, ya, terus bisa berkembang biak tambah banyak, atau bisa tumbuh besar, itu adalah ciri makhluk hidup. Kalau tidak memiliki ciri-ciri itu, berarti itu adalah benda tak hidup. Oke? Ya, sekarang boleh diletakkan dulu kerjaannya. Bisa dilanjutkan nanti setelah Zoom, ya. Ingat, untuk minggu ini video call-nya istirahat dulu karena nanti akan dijadwalkan breakout per kelas untuk mengetahui sejauh mana anak-anak kelas 1 ini sudah hafal atau belum tariannya. Akan ditanya sama ustadz-ustadzanya ya. Jadi video call-nya untuk minggu ini enggak ada ya, istirahat dulu. Oke? Diganti akan dijadwalkan breakout per kelas.
Oke anak-anak hebat, jadi hari ini kalian mengerjakan ayo berlatih dan 1 worksheet. Setelah ini kalian boleh istirahat. Ingat, seragamnya dirapikan, hasil kerjaannya dirapikan. Setelah itu kalian boleh istirahat. Sekarang yang mau bantu Ustazah untuk memimpin doa dari kelas PAUS. Dari kelas PAUS, gilirannya siapa? Mas Hamizan ada enggak Mas Hamizan? Oke Mas Hamizan ada, bantu Ustazah Ita ya Mas Hamizan. Dari kelas UNTA. Sebelah mepet segitu aja. Nah, akhirnya kan tinggal sisa cuman kurang lebih 99 juta ini mau dipakai untuk apa, mau dipakai PRK mana. Kalau misalnya dari PRK yang dipilih Mbak Lian, kameranya bisa dihidupkan. Korelasinya dengan pekerjaan isi Haji Hadiri ya menurut saya tidak masalah. Apalagi kalau dipakai 9%. Mas Ken, bisa dinyalakan mikrofonnya? Dari kelas lumba-lumba. Mbak Orlin ada enggak ya? Oke Mbak Orlin, bantu Ustazah Ita ya. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Oke, good. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Kita berdoa dulu ya anak-anak hebat ya. Ikuti Ustazah Ita ya. Hamdalah. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bilang say thank you. Thank you very much Ustazah Ajeng and Ustazah Ita and Ustazah. You're welcome. Thank you juga buat Mas Ken, Mbak Orlin dan Mas Amin. Ready to pray? Ayo. Ready to pray. Hands up, hands up, hands up. Semuanya sikap doa. Ya, dari 4 Kelas 1 hebat-hebat semuanya sikap doa ya. Ayo Mas Hamizan sikap doa Mas Hamizan yang bagus. Oke, good. Let's pray. Ayo, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Hamizan, Mbak Orlin dan Mas Ken. Oke anak-anak hebat, ingat selalu sholat 5 waktu, jangan lupa sudah kelas 1 ya, sholatnya 5 waktu.
mengajinya diulang lagi di rumah supaya besok bisa lebih lancar mengajinya. Dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Bagi yang belum selesai, boleh dilanjutkan dulu. Kalau sudah, boleh istirahat sambil nunggu sholat duhur.